Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa dan harapan saya, saudara tetap baik-baik saja ya. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Bersama saya Pendeta Romauli Siahaan, kiranya firman yang akan saya sampaikan boleh menjadi kekuatan dan semangat baru, serta pengharapan bagi kita untuk terus tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik Tuhan berikan bagi kami hari ini. Sepanjang malam Engkau menjaga dan melindungi kami di dalam tidur kami, dan hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan tetap terjadi di dalam hidup kami. Kami mau menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah ya Tuhan menguatkan dan menolong kami, agar kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar boleh kami nikmati dengan sukacita di dalam kehidupan kami, seraya kami terus bersyukur kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak KKBP Rabu 23 November 2022, tertulis dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 18. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Aindada na tao na pajolohon dirina, na niuji ni Tuhani ido. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apakah saudara senang dipuji? Ya, saya juga senang dipuji. Sifat natur kita adalah senang dipuji. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, apakah pujian yang kita terima baik dan berguna untuk kita? Atau malah sebaliknya, pujian itu justru mencelakakan kita. Memang, pujian dapat mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sebelumnya di dalam kehidupannya. Pujian menjadikan seseorang lebih percaya diri, lebih yakin dalam menjalani kehidupannya ke depan. Namun, kita harus ingat dan harus berhati-hati dengan pujian, karena pujian pun bisa berbahaya. Apakah bahaya pujian? Ya, bahaya pujian itu bukan hal perkara yang biasa. Persoalan ini harus kita pikirkan dan harus kita renungkan agar kita luput dari bahaya pujian itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, pujian pun bisa membahayakan kita. Orang yang terlalu senang dipuji bisa menjadi orang yang gila pujian. Di mana-mana, kapan-kapan saja mau dihormati, disanjung, dikagumi. Orang yang gila pujian akan selalu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, lebih cantik, lebih baik, lebih hebat. Sehingga bila satu waktu dia tidak mendapatkan pujian, dia merasa direndahkan. Gila hormat, gila pujian, ini sangat berbahaya sekali dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dipuji, disanjung, dihormati, itu alami dan impian semua orang. Tetapi berhati-hatilah terhadap pujian itu. Pujian dapat menjadikan kita sombong. Pujian dapat membuat kita tinggi hati, merasa paling hebat dan paling benar. Dan bahkan pujian bisa membuat kita lupa diri, sehingga kita mampu untuk menipu orang lain, bahkan menipu diri sendiri.
Pujian dapat membuat kita berpuas diri. Berpuas diri berbeda tentunya dengan bersyukur. Berpuas diri adalah merasa puas dengan sesuatu pencapaian dirinya. Bersyukur adalah selalu hidup berkecukupan dalam segala keadaan dan terus memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwasanya sesungguhnya pujian itu adalah ujian. Oleh karena itu, untuk menyambut pujian yang datang kepada diri kita, baiklah kita menerima dan menyambutnya dengan kerendahan hati. Sehingga setiap pujian yang kita terima ini semakin memberi motivasi dan semangat bagi kita untuk tetap mempertahankan diri di dalam kualitas yang terbaik dan bahkan kualitas yang semakin lebih baik dari sebelumnya. Pujian itu adalah ujian. Dan ketika kita usai menyelesaikan ujian, kita akan naik kelas, grade kita akan lebih tinggi, bukan? Itulah sebabnya pujian itu baik untuk membenahi, memperlengkapi hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan hendaklah pujian itu disampaikan kepada orang lain dan juga kita terima dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena seperti apapun pencapaian kita di bumi ini, seperti apapun keadaan kita, itu adalah atas perkenanan Tuhan. Kalau kita senang dipuji oleh manusia, itu baik dan alami. Sekalipun kita ketahui, tidak semua pujian itu baik dan murni, bukan? Tetapi tahukah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian yang sesungguhnya, yang murni, yang datang dari Tuhan. Itu sajalah sebenarnya pujian yang terbaik yang bisa kita sambut dan kita terima di dalam kehidupan ini. Demikianlah yang dilakukan, yang dialami dan dijalani Paulus di dalam kehidupannya berpelayanan. Dia tahu banyak hal baik yang sudah dia kerjakan. Dia tahu apa yang dia lakukan itu secara maksimal dan total hanya untuk Tuhan. Sehingga di dalam pelayanannya Paulus tidak menanti-nantikan, tidak mengharap-harapkan pujian dari manusia. Karena dia tahu pujian itu adalah sementara dan sia-sia. Tetapi pujian yang sesungguhnya adalah pujian yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah kita menantikan pujian yang sesungguhnya yang datang dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak lagi melakukan hal-hal buruk, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Tetapi marilah kita menyenangkan hati Tuhan agar kita mendapatkan pujian daripadanya. Apakah hal yang menyenangkan hati Tuhan? Sangat jelas firman Tuhan berkata agar kita hidup di dalam kasih, peduli kepada orang lain. Tanda cinta kasih kita kepada Tuhan kita tunjukkan di dalam kehidupan kita yang penuh cinta kasih kepada sesama manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita senang dipuji, tentu orang lain pun senang dipuji, bukan? Tetapi hendaklah pujian kita ini sungguh-sungguh pujian yang murni dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sehingga orang yang mendengarkan pujian kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Demikian jugalah kiranya ketika kita mendengar pujian, kita harus mensyukuri segala sesuatu pencapaian itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu segala pujian mari kita kembalikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya kita semua semakin penuh semangat menjalani kehidupan dan menghadapi segala tantangan dan terus berjuang menjadi pribadi yang lebih hebat yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah segala puji dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Dan ketika kita mendapat pujian, marilah kita merenungkan apa yang sudah kita perbuat dan apa yang akan kita perbuat ke depan. Biarlah semuanya kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya kita dimampukan, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami segala pujian, syukur dan hormat kami hanya kepada-Mu. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus memperbaiki hidup kami lebih baik, menjalani hari-hari kami di dalam Tuhan, sehingga kami terus bersyukur dan mengangkatkan pujian hanya bagi-Mu. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tapi biarlah kami tetap menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh lebih baik di hadapan Tuhan.
sehingga kami layak menerima pujian yang daripada-Mu dan membuat kami hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Berkati kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami, dan biarlah pekerjaan kami berbuah dengan baik, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.